Episode 1591-1595. Bab 1591, tegas. Yang Shen memiliki keyakinan penuh terhadap situasi ini. Tanpa keyakinan, mustahil untuk menjadi kuat di dunia ini, apalagi menjadi orang penting di dunia prajurit. Dia adalah seseorang yang telah mengumpulkan banyak orang untuk membentuk pegunungan naga kembar, yang merupakan kekuatan yang sangat besar. Formasi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya memang menakutkan, tetapi karena itu, ia menyimpulkan bahwa Zuan lebih baik dalam serangan jarak jauh. Sekarang setelah mereka berada dalam jarak dekat dan ia memiliki pedang tepat di genggamannya, formasi pedang itu tidak berguna. Ketika melihat begitu banyak orang di sekitarnya menahan serangan karena takut, Yang Shen tidak dapat menahan rasa bangganya. Ia berpikir, di masa depan, aku pasti bisa membanggakan ini. Orang tua ini kembali dengan seorang sandera setelah dikepung oleh pasukan yang sangat besar, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Tidak seorang pun dari pejabat terkutuk yang mampu menghentikanku. Tunggu dulu, aku sendiri tidak bisa membanggakan hal ini, itu akan menurunkan statusku. Aku bisa membuat bawahanku menyebarkan rumor terlebih dahulu. Dengan begitu, jika ada orang lain yang menanyakannya, aku bisa bersikap sedikit lebih rendah hati. Namun, saat itu, seekor burung aneh nampak muncul di hadapannya. Segera setelah itu, suara melengking yang menusuk telinga langsung membuat pikirannya kosong. Kemudian, kekuatan hisap yang luar biasa muncul di depannya. Yang Shen tidak dapat bereaksi karena Xie Daoyun tersedot keluar dari tangannya, membuatnya takut. Yang Shen secara naluriah menarik tangannya ke depan, tetapi dia mendapati bahwa sanderanya sudah berada di tangan Zuan. Zuan menatapnya dengan dingin, dan hatinya hancur. Dia tahu semuanya sudah berakhir sekarang. Akan tetapi, dia tetaplah seorang yang gagah berani. Sekarang setelah dia tahu bahwa tidak ada gunanya lari, dia mengacungkan pedangnya langsung ke Zuan. Rupanya Zuan adalah petarung jarak jauh, jadi mungkin dia akan memiliki kesempatan dalam pertarungan jarak dekat. Karena ini adalah masalah hidup dan mati, pedangnya mengeluarkan semua potensinya. Saat ia melepaskan bilah pedang besar yang bersinar yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, ia tiba-tiba memperoleh pencerahan. Saya memastikan untuk memperhatikan perasaan itu sehingga saya dapat mencernanya dengan baik di masa mendatang dan menjadi lebih kuat. Anak laki-laki tampan ini mungkin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku, tetapi dia terlalu meremehkanku, dan dia mungkin ingin memanjakanku di depan wanita itu. Lihat lengan yang masih melingkari pinggangnya. Dia bahkan tidak akan bisa bertarung dengan baik seperti itu. Aku akan mengirim mereka berdua ke mata air kuning di dunia bawah dengan pedang ini. Setidaknya mereka akan bersyukur akan hal itu. Tepat saat itu, Zuan bergerak. Dia menghunus pedangnya dengan satu tangan. Sedikit rasa jijik muncul di mata Yang Shen. Kita sudah sangat dekat dan seranganku sudah hampir mengenaimu. Apa kau benar-benar berpikir kau masih punya waktu? Namun, pada detik berikutnya, dia tidak bisa melihat lagi. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul, pada saat itu, seolah-olah dia berdiri tepat di sebelah matahari. Pedangnya tampak tumpul dibandingkan saat meleleh. Kemudian, dia merasakan sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia jatuh ke tanah seperti karung yang rusak. Sungguh pedang yang tangguh. Itulah satu-satunya pikiran dalam benaknya. Pada saat yang sama, dia penasaran mengapa Zuan tidak membunuhnya. Dengan kekuatan pedang itu, tidak ada alasan bagi musuh untuk mengampuni dia. Iklan oleh Pub Future, rahang pengawal bersenjata hampir ternganga. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat formasi. Pedang Zuan yang berhasil memukul mundur ribuan orang, dan hanya mendengarnya dari rekan-rekan mereka. Mereka tadinya skeptis, tetapi sekarang, mereka benar-benar diliputi keterkejutan. Mereka belum pernah melihat pedang seindah itu. Tidak banyak petarung yang lebih tangguh di seluruh pasukan, bukan? Wang Bolin dan Zhang Zijiang sama-sama berkeringat. Ketika mereka mengingat bagaimana mereka memperlakukan Zuan, mereka menyadari bahwa mereka benar-benar telah menari-nari di sekitar kuburan mereka sendiri saat itu. Syukurlah Tuan Zhu murah hati dan tidak merendahkan diri seperti kami. Mata Xie Daoyun bersinar terang. Mereka dulunya adalah sesama siswa, dan jika hanya ada satu orang yang melampauinya, mungkin dia akan tidak senang dan mencoba mengejar mereka. Namun, kakak laki-lakinya Zhu berbeda. Kekuatannya saat ini hanya membuatnya merasakan kekaguman yang mendalam, bercampur dengan sedikit rasa kagum.
Wanita muda mana yang tidak menyukai pahlawan yang luar biasa seperti itu? Terlebih lagi, lengannya melingkarinya, dan dia hanya bisa bertarung dengan satu tangan, ketika dia merasakan panas dari lengan Zuan yang tampaknya memasuki kedalaman tubuhnya. Jantungnya berdetak sangat cepat sehingga terasa seperti akan meledak keluar dari dadanya. Cerita baru di novel BIN.com. Zuan tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya, dia menatap Yang Shen dan berkata, "Bicaralah. Mengapa kamu mengambil risiko besar untuk menangkapnya?" Sebelumnya, dia mengira bahwa itu hanya karena Yang Shen sangat menghargai kemampuan Xie Daoyun sebagai seorang Rune Master, dan mengira bahwa itu akan sangat meningkatkan kekuatan pasukan Gunung Naga Kembar. Namun, sekarang, kecurigaan itu telah terbantahkan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berharganya seorang Rune Master, itu tidak sepadan dengan risiko seperti itu. Pasti ada hal lain yang terjadi. Namun, bukan itu yang dipikirkan para penonton. Mereka semua menatap Xie Daoyun di pelukan Zuan. Mereka semua tampak seperti sedang menonton drama yang sangat menarik. Pemimpin tentara pemberontak ini bisa saja menyinggung orang lain, tapi dia harus menyentuh wanita jenderal kita. Zhang Zijiang berpikir dalam hati, aku sudah menyinggung Tuan Zhu, meskipun dia berkata tidak keberatan, tidak mungkin dia tidak merasa tersinggung. Haruskah aku mencoba mendekati wanita itu? Mungkin jika aku bisa menyenangkan Nona Xie dan membuatnya bahagia, aku akan bisa mendapatkan beberapa keuntungan dengan cara itu. Ya, Nona Xie terlihat seperti orang yang berbudaya. Aku harus mencari beberapa hadiah yang disukai orang-orang seperti itu. Wang Bolin juga punya pikiran yang sama. Namun, raut wajahnya tampak cemas. Dia merasa tidak bisa dibandingkan dengan Zhang Zijiang dalam hal itu. Orang itu lebih jago menjilat daripada dia. Prospek masa depan saya tampak suram. Prajurit pasukan pengawal bersenjata lainnya tidak memiliki pikiran yang bertentangan seperti itu. Mereka lebih tertarik pada penampilan Xie Daoyun, dan semuanya menilai calon istri jenderal mereka. Xie Daoyun memang selalu cantik sejak awal, tetapi karena temperamennya dan cara berpakaiannya, dia terlihat sangat sederhana dan elegan. Namun sekarang, saat dia berada di pelukan Zuan dan dipandangi oleh begitu banyak orang, wajahnya memerah, membuatnya tampak sangat menawan. Dia sekarang tampak lebih cantik dari bunga mawar. Iklan oleh Pub Future. Yang Shen menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Kurasa ini takdirku. Aku tidak menyangka dia akan memiliki pria yang begitu tangguh." Mendengar kata-kata itu, Xie Daoyun tidak tahan lagi. Dia membenamkan wajahnya tepat di dada Zuan. Zuan menatap Yang Shen dan berkata, "Kamu belum menjawab pertanyaanku." Yang Shen tertawa terbahak-bahak, menjawab, "Aku, Scarface Yang Shen, bukanlah orang asing di dunia para pejuang ini. Aku selalu membenci istana yang penuh omong kosong dan paling membenci para pengkhianat yang membelot ke istana. Sekarang setelah aku jatuh ke tanganmu, mengapa aku harus mengibaskan ekorku dan memohon belas kasihan? Itu hanya akan membuatku menjadi bahan tertawaan bagi semua pahlawan di dunia." Setelah dia tertawa beberapa kali, seluruh tubuhnya bergetar dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan saat meninggal, kepalanya tidak menunduk sedikit pun. Namun, sebelum dia meninggal, banyak kenangan terlintas di depan matanya. Sebenarnya, Yang Shen adalah anak seorang pejabat. Dulu, ayahnya adalah seorang hakim daerah setempat, tetapi ia dituduh melakukan pelanggaran, terlibat dalam insiden pemerkosaan massal yang keji. Setelah melakukan perbuatan itu, para pelaku bahkan dengan kejam memotong kaki wanita itu. Pengadilan menjadi marah dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh, yang kemudian diikuti oleh para pejabat daerah untuk melaksanakannya. Kebenaran dari kejadian tersebut adalah bahwa seorang gadis dari keluarga kaya telah tersesat selama pekan raya kuil dan diculik oleh beberapa penjahat setempat. Keesokan harinya, keluarganya telah menemukannya lagi dan memberitahu dunia bahwa dia hanya kehilangan sepatunya. Sementara itu, para penjahat yang bertanggung jawab telah terbunuh karena melakukan kejahatan lainnya. Karena para pelakunya telah tewas, jika masalah ini diselidiki secara menyeluruh, reputasi wanita muda itu akan hancur. Dengan betapa keluarganya peduli dengan reputasi mereka, dia tidak punya pilihan selain mati dengan sia-sia. Untuk melindungi wanita muda itu, ayahnya telah memikirkan cara untuk menutupi kasus tersebut. Namun, cara itu akhirnya menjadi senjata politik. Ketika daerah itu mengetahui kebenarannya dan kembali melaporkannya, pengadilan tidak mempercayai mereka. Mereka percaya bahwa para pejabat itu hanya saling melindungi,
sehingga memerintahkan masalah itu diselidiki lebih lanjut. Pemerintah daerah tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak orang untuk menyelidiki. Untuk memberikan penjelasan kepada atasan mereka, pejabat baru itu memaksa Ayah Yang Sen membayar suap untuk membeli kedamaian dan keamanan mereka. Ayah Yang Sen adalah seorang pejabat yang jujur, tetapi dengan keadaan yang ada, ia terpaksa meminjam uang. Ia kehilangan seluruh kekayaannya saat mengumpulkan sejumlah besar uang untuk disumbangkan, ia pikir itu akan berakhir di sana, tetapi segera setelah itu, perintah lain turun. Ia dituduh melakukan kesalahan dan jabatannya dicopot sebelum dijebloskan ke penjara. Sebagai orang yang sombong, ia tidak dapat menerima penghinaan itu, dan akhirnya meninggal dalam kesedihan dan kemarahan. Ibu Yang Sen kemudian mengumpulkan bukti dari semua surat yang datang dan pergi. Ia berencana untuk melaporkannya kepada pejabat daerah, tetapi seorang teman baik Ayah Yang Sen menipunya agar tidak memberikan bukti setelah disuap oleh pejabat yang sama. Ibu Yang Sen pun meninggal dalam kesedihan. Yang Sen telah menyaksikan kegelapan istana, menanam benih kebencian jauh di dalam hatinya. Selanjutnya, ia telah mengembara melalui dunia prajurit dan menderita kepahitan yang tak terkira. Ia telah mengembara di dekat gerbang neraka berkali-kali sebelum akhirnya memperoleh keterampilan yang dimilikinya saat ini. Hal pertama yang dilakukannya setelah kembali ke kampung halamannya adalah membalas dendam. Dia telah membunuh para pejabat yang menipu keluarganya, juga teman ayahnya yang berkhianat. Semua orang yang terkait dengan kasus itu dibasmi habis-habisan. Tentu saja, perintah penangkapan Yang Sen pun dikeluarkan sebagai hasilnya. Seiring berjalannya waktu, ia akhirnya menjadi bandit. Namun, ia selalu ingin menggulingkan pengadilan untuk sepenuhnya membersihkan birokrasi dari kegelapan. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan semua itu lagi. Zuan tidak menyangka Yang Sen begitu tegas, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Setelah hening sejenak, dia memerintahkan bawahannya, beri dia pemakaman yang layak dan berikan perintah agar masalah ini dirahasiakan. Bahkan sedikit pun informasi tidak boleh dibocorkan. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran. Mengapa pria ini lebih baik mati daripada menjelaskan mengapa dia menangkap Xie Daoyun. Bab 1592, Pertemuan Musuh. Zhang Zijian tak kuasa menahan diri untuk berkata pelan, "Tuan, wajah bekas luka Yang Sen ini benar-benar penjahat hebat. Menangkapnya adalah pencapaian yang luar biasa." Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Yang Sen masih orang yang kuat dan berani, tidak perlu mempermalukannya. Membasmi pasukan pemberontak Gunung Naga Kembar seharusnya sudah cukup menjadi kontribusi untuk menguntungkan semua perwira dan prajurit. Menurut hukum pengadilan, meskipun Yang Sen sudah meninggal, ia akan tetap diseret kembali untuk mengalami ribuan luka. Kemudian, kepalanya akan ditempatkan di berbagai negeri untuk dipamerkan. Namun, meskipun ia adalah musuh, Zuan dianggap layak dihormati dan tidak ingin ia mengalami penghinaan seperti itu setelah kematiannya." "Mengerti," Zhang Zijian menjawab dan mengundurkan diri. Jika orang lain, dia pasti akan terus berdebat dengan mereka. Namun, Zuan telah memberikan banyak kejutan dalam waktu singkat. Saat ini, Zuan sedang berada di puncak prestise, jadi Zhang Zijian tidak ingin menentang perintahnya. Terlebih lagi, Tuan Zhu bukanlah tipe pejabat yang hanya bisa berbicara dan bermimpi. Dia sudah berpikir untuk memberi mereka bagian dari kontribusi untuk membasmi pasukan Gunung Naga Kembar. Itu sudah cukup. Xie Daoyun berkedip, linglung. Saat menatap Zuan, dia mulai merasa bahwa Zuan lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasinya tinggi, tetapi dia masih bisa mempertahankan hati yang baik. Kakak Zhu benar-benar pahlawan yang hebat. Prajurit lainnya membersihkan area tersebut, lalu dengan bijaksana mundur, meninggalkan Zuan dan Xie Daoyun sendirian. Baru pada saat itulah Xie Daoyun menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tiba-tiba melompat dari pelukan Zuan, tetapi kemudian dia merasakan lututnya tiba-tiba lemas, dan dia hampir terjatuh. Zuan tertawa dan bertanya, "Apakah adik perempuan Daoyun terluka?" Xie Daoyun mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Ketika Yang Sen mendekati tenda, formasiku diaktifkan, jadi aku segera bangun. Kemudian, kakak laki-laki Zhu tiba. "Sudah berapa kali kakak Zhu menyelamatkanku? Aku selalu mendengar bahwa hutang yang menyelamatkan nyawa tidak dapat dilunasi kecuali." Iklan oleh Pub Future. "Ah, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa kau tidak punya rasa malu?" Ketika melihat ekspresinya berubah beberapa kali,
Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, hanya rune master sepertimu yang memiliki metode terbanyak. Bahkan seorang ahli tingkat master pun akhirnya terperangkap dalam perangkapmu. Ketika mendengar itu, pipi Xie Daoyun menjadi sedikit panas. Dia sebenarnya telah menyiapkan formasi karena dia mengharapkan Zuan. Terakhir kali, dia muncul begitu tiba-tiba dan mengejutkannya, itulah sebabnya dia menyiapkan formasi kecil di luar. Dia sangat senang ketika formasi itu aktif, berpikir bahwa kakak laki-laki Zhu akhirnya datang untuk mencarinya. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa itu adalah Scarface yang jelek? Benar, tahukah kamu mengapa dia ingin menangkapmu? Zuan menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Xie Daoyun buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Dia benar-benar agak tercengang. Dulu ketika dia tinggal di kota Bright Moon, dan bahkan setelah pindah ke ibu kota, dia biasanya tinggal di dalam rumah dan jarang keluar. Tidak mungkin dia bisa berinteraksi dengan Yang Shen, apalagi menyimpan dendam. Tidak masuk akal bagi Yang Shen untuk mengambil risiko sebesar itu untuk menangkapnya. Adik Daoyun, jika kamu tidak bisa menemukan jalan keluarnya, jangan pikirkan itu. Aku di sini untuk melindungimu, kata Zuan, mengingat apa yang telah dipercayakan Xie Xiu kepadanya. Dia berpikir, aku pasti tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya. Untungnya, dia tidak perlu pergi jauh-jauh ke Yi Commandery lagi. Bahkan jika sesuatu terjadi lagi, dia akan hadir untuk menjaganya. Xie Daoyun menafsirkan hal-hal secara berbeda, menganggap Zuan hanya mengungkapkan niat baiknya. Hari ini membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Dia berkata, Kakak Zhu, kamu bisa memanggilku Linger, itu nama panggilanku. Ibu dan ayahku memanggilku seperti itu. Kemudian, dia berlari kembali ke tendanya tanpa menoleh. Zuan berdiri diam dalam kebingungan. Apa maksudnya ini? Mungkinkah dia menganggapku sebagai seniornya? Setelah kejadian itu, kelompok mereka bergegas menuju Yi Commandery. Zuan dan Xie Daoyun mengobrol tentang kultivasi di siang hari, dan berbagi puisi dan lagu di malam hari. Mereka membicarakan berbagai topik. Xie Daoyun merasa kagum dengan pengetahuan dan pengalaman Zuan, serta cara berpikirnya yang berbeda. Sementara itu, Zuan mengagumi bakatnya yang luar biasa. Begitulah, mereka semakin mengenal satu sama lain. Namun, seperti kata pepatah, masa-masa bahagia selalu berlalu dengan cepat. Mereka tiba di dekat markas Yi sekitar 10 hari kemudian. Sekelompok pasukan menunggu di pinggiran kota, membawa segala macam pita dan spanduk. Mereka jelas pejabat lokal markas Yi, yang datang untuk menyambut mereka. Zuan kebetulan mengenali orang-orang di depannya, jadi dia memperkenalkan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Pria dengan wajah tegas dan janggut kambing itu adalah Gubernur Zhang Jie dari Komando Yi. Jenderal dengan tombak panjang di sebelahnya adalah pengawas bela diri Yang Seng. Pria parubaya yang cukup tampan itu adalah penguasa kota Komando Yi, Liao Ling. Energi pedang tak terbatasnya cukup unik. Zhang Zijiang mendesah kagum, lalu berkata, Tuan Zhu benar-benar cerdas. Anda hanya melewati Yi Commandery sekali, tetapi Anda sudah tahu banyak tentang pejabat setempat. Wang Bolin mengerutkan kening. Bajingan itu telah memotong jalan di depannya untuk menyanjung Zuan lagi. Sialan, iklan oleh Pub Future. Zuan tidak terlalu peduli dengan pujian itu, tetapi Xie Daoyun sangat menikmatinya. Ketika orang lain memuji Zuan, dia merasa seolah-olah mereka juga memujinya. Kedua belah pihak segera bertemu, lalu bertukar salam konvensional. Ketika Zuan memperkenalkan Wang Bolin dan Zhang Zijiang kepada para pejabat Komando Yi, keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak membusungkan dada, dan tidak terlihat lagi rasa menjilat mereka sebelumnya. Meskipun ada banyak orang yang hadir dengan pangkat pejabat yang lebih tinggi dari mereka, mereka datang dari ibu kota dan berasal dari pasukan pribadi kaisar. Mereka tetap merasa lebih unggul ketika menghadapi pejabat lokal seperti itu. Para pejabat Yi Commandery tentu saja tidak ingin menyinggung mereka. Mereka semua menyapa para wakil jenderal dan mengaku sudah lama menantikan pertemuan dengan mereka, yang membuat keduanya merasa senang. Hanya penguasa kota Yi, Liao Ling yang tetap diam. Dengan kepribadiannya, dia tidak begitu setuju dengan tindakan rekan-rekannya. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak memberi mereka muka, Wang Bolin dan Zhang Zijiang tidak tahan. Khawatir akan timbul konflik yang tidak perlu, Zuan memperkenalkan Xie Daoyun kepada Liao Ling. Tepat pada waktunya, dengan berkata, Nona Xie adalah murid Master Yan Xianggu.
Kalian berdua sebenarnya punya hubungan. Sifat sombong Liao Ling sebagian karena latar belakangnya dari Akademi Kerajaan. Karena ia pernah belajar di sana, ia dan Xie Daoyun dapat dianggap sebagai sesama alumni. Karena itu, matanya langsung berbinar saat ia berseru, jadi, dia murid Tuan Besar. Seperti yang diharapkan, Anda memang memiliki aura ilmiah. Saya menyapa senior saya, jawab Xie Daoyun, menunjukkan sapaan yang lembut dan sopan, ada sedikit kebahagiaan di wajahnya juga. Bahkan ketika mereka datang dari tempat yang berbeda, semua murid akademi merasakan keakraban di sekitar orang lain dari akademi. Mereka secara alami merasa lebih dekat dengan teman sekolah mereka daripada orang biasa. Para pejabat sebelumnya hanya memperlakukan Xie Daoyun sebagai teman dekat wanita yang dibawa Zuan. Banyak dari mereka bahkan mengira Zuan cukup berani, karena benar-benar membawa seorang wanita muda yang cantik bersamanya saat melaksanakan perintah yang mulia. Apakah dia tidak takut akan dikritik keras jika hal itu dilaporkan ke sensor Kekaisaran Ibu Kota? Namun, setelah mengetahui bahwa Xie Daoyun adalah murid Yan Xiangmu, mereka segera memperlakukannya dengan lebih baik. Mereka menyapanya dengan sopan dan bertanya tentang keadaan Yan Xiangmu. Yan Xiangmu adalah ahli rune nomor 1 di Kekaisaran. Baik itu halaman dalam istana Kekaisaran, rumah-rumah bangsawan setempat, atau barak militer, formasi yang tak terhitung jumlahnya adalah hasil dari kecemerlangannya. Banyak pejabat ingin mendapatkan artefak sihir darinya, tetapi sayangnya, Yan Xiangmu jarang membuat objek untuk penggunaan pribadi. Oleh karena itu, karyanya menjadi semakin berharga dari waktu ke waktu. Bagi pejabat lokal seperti yang berasal dari Yi Commandery, mereka bahkan tidak bisa berharap sia-sia pada salah satu karya Master Yan. Namun, jika mereka memiliki kesempatan untuk mengenal muridnya, dengan memperbaiki hubungan mereka, mungkin mereka akan bisa mendapatkan beberapa artefak sihir darinya. Bahkan jika mereka tidak bisa dibandingkan dengan Master Yan, sebagai murid penting, dia pasti akan menjadi guru besar juga. Bagaimana mungkin para pejabat tidak gembira ketika mereka memikirkan hal itu? Zhang Zijiang dan Wang Bolin melihat bahwa Zuan tampaknya sangat menghargai Liao Ling, jadi mereka tentu saja tidak ingin mencari masalahnya tanpa alasan. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih memuji Xie Daoyun, berpikir bahwa membuatnya bahagia sama halnya dengan membuat Zuan bahagia. Dipuji begitu banyak orang yang membuat Xie Daoyun yang biasanya lembut dan sopan menjadi sangat malu. Dia secara naluriah pindah ke belakang Zuan. Ketika mereka melihatnya, para pejabat saling bertukar pandangan. Tampaknya hubungan wanita ini dengan Zuan cukup dalam. Untungnya, suara derap kaki kuda menghentikan situasi beku itu. Mereka yang hadir berbalik dan melihat sepasang penunggang kuda berpakaian besi hitam mendekat dengan cepat. Kuda tunggangan mereka gagah dan baju besi mereka cemerlang dan ganas. Peralatan mereka sama sekali tidak kalah dengan pasukan kaisar pribadi, divisi pengawal bersenjata. Ketika melihat kedua penunggang kuda itu, Gubernur Komando Yi, Zhang Jie, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Zuan tampak terkejut saat mengamati pemandangan itu. Rupanya pejabat lokal Yi Commandery tidak begitu akurat dengan istana Raja Yan. Dia mengenali pasukan yang datang. Mereka adalah kavaleri hitam istana Raja Yan, dan dia berbagi, musuh yang tak terkalahkan, dengan pasukan yang berada di garis depan. Bab 1593, Teman Lama Bersatu Kembali. Orang yang memimpin Raja Yan adalah Menteri Xiang Sun Sun. Sebelumnya, ketika Zuan dan Sang Hong melewati Yi Commandery, mereka pernah berkonflik dengan putra Sun Sun, Sun Ji di Pusat Kebebasan. Karena identitas orang-orang di Pusat Kebebasan telah dirahasiakan, Sun Ji tidak tahu bahwa Zuan adalah utusan kekaisaran, dan ingin menyalahgunakan statusnya sebagai pengganggu lokal untuk membunuhnya. Namun, seperti kata pepatah, rencana para dewa mengalahkan rencana manusia. Sun Ji telah bertemu dengan penjahat-jahat yang akhirnya membantai seluruh kelompoknya. Sun Sun terkejut dan marah. Dilihat dari konflik di Pusat Kebebasan, dia mencurigai Zuan, tetapi untungnya, Zuan berhasil menemukan pembunuh sebenarnya, sehingga mencegah konflik. Akan tetapi, meskipun Sun Sun telah menerima hasil itu di permukaan, pikirannya yang sebenarnya tidak diketahui. Bagaimanapun, itu hanya terjadi karena perselisihan putranya dengan Zuan, konflik adalah satu-satunya alasan nyawa putranya direnggut oleh penjahat seperti itu. Dalam situasi seperti itu, orang yang berpikiran picik akan dengan mudah melampiaskan amarahnya pada Zuan.
Siapapun yang bisa berakhir dengan anak yang hilang seperti Sun Ji pasti tidak akan jauh lebih baik darinya. Kelompok Sun Sun tiba lebih cepat dari yang lain. Mereka turun dari kuda dan menyapa kelompok Zuan. Yang ini menyapa Tuan Zhu dan pasukannya, menggantikan Raja Yan. Raja Yan telah menunjukkan belas kasihan kepada kita. Zuan menangkupkan kedua tangan dan menjawab dengan sopan. Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa pria ini bahkan tidak memberikan satu poin pun amarah. Dilihat dari itu, dia bisa melihat betapa canggihnya Sun Sun. Sementara itu, Gubernur Zhang Jie tiba-tiba memasang senyum palsu dan berkata, perjalanan Tuan Zhu adalah untuk upacara Fengshan yang mulia, namun Raja Yan hanya mengirimmu ke sini tanpa menunjukkan wajahnya sendiri. Bukankah dia agak lalai? Meski berstatus Raja Yan tinggi, Zuan bertanggung jawab atas sesuatu yang berkaitan dengan upacara Fengshan. Selain itu, orang-orang yang dibawanya adalah divisi pengawal bersenjata milik Kaisar sendiri. Sampai batas tertentu, mereka mewakili Kaisar sendiri. Biasanya, Raja Yan seharusnya datang untuk menyambut mereka secara langsung. Ketika kata-kata itu diucapkan, suasana langsung berubah aneh. Zuan tidak menyangka konflik antara pejabat lokal Yi Commandery dan Raja Yan telah mencapai tingkat seperti itu. Dia tidak banyak berinteraksi dengan pejabat Yi Commandery ketika dia hanya lewat dalam perjalanan ke Cloud Center Commandery, jadi dia tidak menyadarinya. Sun Sun menjawab dengan tenang, Raja tentu saja ingin datang dan menyapa Tuan Zhu, tetapi seorang tamu terhormat tiba di istana, jadi dia tidak bisa pergi. Karena itu, dia mengutus saya untuk menyambut kalian semua. Selain itu, Raja saya telah menyiapkan jamuan makan khusus untuk semua orang, jadi saya mengundang tuan-tuan untuk menikmatinya bersama. Wang Bolin dan Zhang Zijiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengarnya. Siapakah tamu terhormat ini? Bukankah itu berarti tamu lebih penting daripada kelompok Zuan? Tidak ada pukulan yang lebih besar di wajah mereka daripada itu. Mereka yang berada di kelompok Gubernur Zhang Jie memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa orang tampak bersemangat, berharap kedua belah pihak akan segera bertikai. Iklan oleh Pub Future, mereka telah mendengar bahwa Zuan adalah seorang pemuda yang keras kepala dan sombong yang bahkan tidak menghormati Raja Qi. Di masa lalu, dia bahkan telah mematahkan kaki pewaris Raja Qi. Mereka semua merasa bahwa akan ada sesuatu yang menarik untuk ditonton hari ini. Namun, yang mengejutkan mereka, Zuan hanya berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku harus menyuruh Tuan Sun untuk menunjukkan jalan. Dia khawatir tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenal tamu istana Raja Yan, Tuan Huo. Bagaimana mungkin, dia melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Namun, para pejabat Yi Commandery tidak mengetahui hal itu. Mata mereka terbuka lebar, dan banyak dari mereka merasa sedikit malu. Pikiran mereka melayang ke arah yang berbeda. Bukankah mereka bilang orang ini sangat berani? Bagi saya, dia terlihat seperti pengecut. Berbagai rumor itu mungkin palsu. Fraksi Putra Mahkota mungkin menyebarkannya hanya untuk memfitnah Raja Qi. Sementara itu, Wang Bolin dan Zhang Zijiang memiliki pendapat yang berbeda. Mereka pikir Tuan Zhu pasti punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Lagi pula, mereka sudah melihat betapa hebatnya Zuan. Mereka sudah hampir bersujud mengagumi Zuan. Sun Sun juga tercengang. Dia tidak menyangka Zuan begitu setuju, yang membuatnya sedikit jijik. Dia hanyalah seorang pemuda yang sedang naik daun. Bagaimana dia bisa bersikap sombong di depan Raja Yan? Pada saat yang sama, dia sedikit kesal. Dia sebenarnya mengatakannya dengan sengaja untuk memprovokasi Zuan dan membuatnya melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dengan begitu, dia akan memiliki sesuatu untuk digunakan sebagai dalih untuk memulai karirnya. Bagaimanapun, wilayah Yi adalah wilayah kekuasaannya dan Raja Yan. Kecuali Kaisar datang sendiri, siapa lagi yang bisa menantang mereka? Jelas bahwa dia masih belum bisa melupakan kesedihan atas kematian putranya. Dia telah berencana mengambil kesempatan itu untuk membalas dendam, tetapi dia tidak menyangka Zuan tidak akan ikut bermain sama sekali. Silakan lewat sini, kata Sun Sun. Semua pejabat Yi Commandery sedang menonton, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menuntun mereka semua menuju istana Raja Yan di kota. Dalam hal apapun, setidaknya, dia berhasil menjatuhkan harga diri bajingan Zhu di depan umum. Awalnya dia ingin berkelahi dengan orang-orang istana ini, tetapi sekarang mereka semua begitu takut dan pengecut, apa gunanya jika dia terus bertahan?
Saya akan menyelesaikan tugas ini terlebih dahulu. Saya masih harus menunjukkan sopan santun dasar kepada mereka di depan umum. Siapa tahu gangguan apa lagi yang mungkin muncul jika konflik menjadi terlalu intens dan pihak pengadilan mengetahuinya. Karena Zuan telah menyetujuinya, para pejabat komando Yi tentu saja juga mengikutinya. Iklan oleh Pub Future. Tetap saja, tidak mungkin seluruh pasukan pengawal bersenjata dapat memasuki kota. Jadi, petugas Yang Seng membawa mereka ke dekat situ untuk mendirikan kemah. Wang Bolin mengajukan diri untuk tetap tinggal. Lagi pula, tentara memiliki aturan yang menyatakan bahwa setidaknya 1 dari 3 perwira senior harus menjadi tentara. Jika sesuatu terjadi dan mereka tidak memiliki pemimpin, keadaan akan menjadi sulit. Zuan menepuk bahunya dan berkata memberi semangat, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk itu. Wang Bolin membusungkan dadanya dengan bangga. Pada saat yang sama, dia melirik Zhang Zijiang sekilas. Kamu mungkin pandai menyanjung, tetapi meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu dalam hal menyanjung, aku bisa bekerja lebih keras darimu, kan? Tuan Zhu sangat heroik dan luar biasa, dia pasti bisa melihat siapa yang lebih bisa diandalkan. Ketika melihat ekspresi provokatif Wang Bolin, Zhang Zijiang mencibir. Dasar bodoh. Yi Commandery adalah kota besar dan ramai yang tidak kalah dengan Bright Moon City. Selain orang-orang biasa, orang bisa bertemu dengan pedagang dan pembudidaya dari seluruh dunia. Akan tetapi, karena kelompok Zuan memiliki jajaran yang mengesankan, banyak orang tetap datang untuk melihatnya. Siapa yang begitu penting sehingga Istana Raja Yan dan Istana Gubernur harus menyambutnya? Pria itu masih sangat muda, tapi dia sudah memiliki status seperti itu. Apakah dia seorang pangeran? Ah, dia tampan sekali. Kalau aku tidak sengaja tersandung dan jatuh di depannya, menurutmu apakah dia akan jatuh cinta padaku seperti dalam kisah-kisah romantis itu? Di sebuah kedai yang jauh, 2 sosok cantik duduk dengan heran. Mereka berdua menurunkan cangkir teh di tangan mereka, bertanya-tanya, mengapa dia ada di sini juga. Salah satu dari kedua wanita itu muda dan bersemangat, sementara yang lain dewasa dan bermartabat. Namun, mereka serupa karena keduanya sangat cantik. Ikuti pembaruan terbaru di novel.com. Guru, ini jelas merupakan takdir yang ditentukan oleh surga. Aku akan mencarinya, kata wanita muda itu dengan penuh semangat. Ekspresi wanita dewasa itu menjadi sedikit tidak wajar. Dia menjawab, apakah kamu lupa bahwa kita tidak boleh menunjukkan diri di depan umum? Dia dikelilingi begitu banyak pejabat, bagaimana kamu akan menemuinya? Ayolah, kalau terpaksa aku akan pergi malam ini saja, protes wanita muda itu. Wanita tua itu mendengus. Apa? Hanya agar kamu bisa melihat dia menggoda gadis di sebelahnya. Wanita muda itu tertegun. Baru kemudian dia melihat Xie Daoyun di sebelah Zuan. Keduanya tersenyum saat mengobrol satu sama lain, tampak sangat dekat. Ah, aku sangat kesal, teriak wanita muda itu. Bab 1594, kebahagiaan luar biasa. Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk +311 +311 +311. Wanita kedua adalah guru dan murid, Yun Jianyu dan Qiu Honglei. Mereka sedang membicarakan sesuatu di sebuah bar sebelum mendengar semua pembicaraan yang terjadi di luar. Awalnya, mereka bertanya-tanya pejabat sialan mana yang pamer dan berencana untuk memberi mereka pelajaran, tetapi mereka tidak menyangka akan benar-benar melihat Zuan. Sayangnya, Zuan memamerkan dirinya dengan cara yang terlalu mencolok, mengumpulkan poin amarah yang tak terhitung jumlahnya dari semua penonton yang iri. Selain itu, dia mengobrol dengan para pejabat di sekitarnya, jadi dia tidak menyadari maksud amarah Qiu Honglei. Aku sangat marah, aku di sini, merindukannya setiap hari, namun lihatlah betapa menyenangkannya dia bersama gadis lain. Gerutu Qiu Honglei, memikirkan betapa pahitnya dia telah menghancurkan agar dia bisa memiliki hubungan yang normal dengan Zuan. Karena seberapa keras dia bekerja, dia hampir mengalami kemunduran. Karena itu, dia benar-benar terguncang oleh pemandangan itu. Dia mengambil mangkuk di sebelahnya, tampaknya hendak melemparkannya. Yun Jianyu melompat ketakutan dan dengan cepat menarik tangannya untuk menghentikannya, sambil bertanya, apa yang kamu lakukan? Qiu Honglei menatapnya dengan bingung, lalu menjawab, Guru, ini tidak seperti dirimu. Murid kesayanganmu sedang diganggu oleh orang bodoh saat ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak marah padaku, tapi kamu benar-benar menghentikanku.
Ekspresi Yun Jianyu menjadi sedikit aneh ketika dia menjawab, jangan lupa tujuan misi kita kali ini. Bagaimana jika kita akhirnya mengejutkan target kita dan merusak segalanya? Selain itu, ada begitu banyak petualang dan prajurit yang kuat di luar sana saat ini. Keadaan akan menjadi sangat menyebalkan jika kita memulai masalah. Qiu Honglei menarik tangannya dengan marah, lalu berkata, Guru, saya merasa Anda telah menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Yun Jianyu bertanya dengan cemas, bagaimana bisa? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Qiu Honglei terdiam sambil mengerutkan kening. Dia hanya merasa bahwa tuannya tampak telah berubah, seolah-olah Yun Jianyu merasa sedikit takut padanya. Tentu saja, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia melanjutkan, Tuan tidak pernah memiliki begitu banyak keraguan ketika melakukan sesuatu sebelumnya. Bagi para pejabat dan prajurit itu hanya orang-orang yang tidak berguna. Bagaimana mereka bisa layak disebut di hadapan kita berdua? Mungkin mereka akan kesulitan jika berada di lapangan terbuka, tetapi saat ini, mereka berada di kota dengan medan yang rumit di mana-mana. Bagi mereka, tidak akan sulit untuk mengecoh para pengejar. Yun Jianyu tercengang. Gurumu memang memiliki sifat mendominasi, dia bukan orang bodoh. Jadi apa yang harus aku lakukan? Qiu Honglei mengernyitkan hidungnya. Dia terus melirik ke arah jalan, jelas masih ingin mencobanya. Iklan oleh Pub Future. Wah, Yun Jianyu menurunkan jendela dan berkata, sudahlah, jangan lihat-lihat lagi, fokus saja pada situasimu sendiri. Setelah semuanya beres, aku tidak akan menghalangimu untuk menemui Zuan. Kemarahan Qiu Honglei segera berubah menjadi kebahagiaan. Dia meraih lengan Yun Jianyu dan berkata, bagaimanapun, guru adalah yang terbaik. Sensasi yang menggesek lengannya membuatnya terkejut dalam hati. Tuan begitu hebat, aku ingin tahu siapa yang akan mendapat berkah menjadi ayah bela diriku. Namun, dia segera menepis pikiran itu. Pria mana di dunia ini yang bisa menjadi tandingan tuannya? Yun Jianyu dengan kaku menepis lengan Qiu Honglei saat merasakan kasih sayang muridnya. Sedikit rasa bersalah melintas di wajahnya. Aku bukan guru yang hebat. Qiu Honglei tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Tuannya biasanya bermartabat, jadi wajar saja jika dia tidak terbiasa dengan keintiman seperti itu. Dia berkata, Tuan, Anda harus ikut dengan saya nanti. Kenapa aku harus pergi bersamamu? Seru Yun Jianyu. Dalam hati, dia merasa takut sampai ke jiwanya. Qiu Honglei agak terkejut karena Yun Jianyu tiba-tiba meninggikan suaranya, tetapi dia tetap menjawab, tentu saja untuk membersihkan tikus tak berperasaan itu. Dan wanita jalang di sampingnya juga. Yun Jianyu menghela napas lega saat menyadari bahwa itu bukan yang selama ini dipikirkannya. Dia bertanya, bukankah sudah cukup bagimu untuk pergi? Dengan kultivasimu saat ini, kurasa tidak banyak gadis yang bisa menjadi tandingannya lagi. Qiu Honglei bergumam, bukankah kau mengatakan bahwa kultivasi Ahsu meningkat pesat? Aku mungkin tidak akan bisa menang melawannya, jadi tentu saja aku membutuhkan bantuanmu untuk mengalahkannya. Itu bukan mungkin. Kau pasti akan kalah, kata Yun Jianyu, mengingat kembali pertempuran di pengadilan iblis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah karena takjub. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dimakan bocah itu hingga tumbuh begitu cepat. Dia melanjutkan, tapi jangan khawatir. Dengan hubungan kalian, tidak mungkin dia akan menyakitimu. Setelah apa yang terjadi di antara mereka berdua di Istana Raja Iblis, perasaannya terhadap Zuan menjadi sangat rumit, dan dia tidak ingin bertemu dengannya lagi untuk beberapa waktu, jadi bagaimana dia bisa bertemu dengannya bersama Qiu Honglei. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya merasa gelisah. Tidak mungkin dia akan menyakitiku secara normal, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi jika aku ingin memberi gadis itu pelajaran, gumam Qiu Honglei. Yun Jianyu memutar matanya dan berkata, jangan khawatir. Berdasarkan pemahamanku tentang bocah itu, dia bukanlah tipe orang yang melupakan kebaikan dan melanggar keadilan. Jika kamu benar-benar khawatir, biarkan saja gadis cucuyan itu melakukannya. Dia bahkan tidak melakukan apapun sebagai istrinya yang sebenarnya, jadi apa yang membuatmu begitu marah? Iklan oleh Pub Future, istri yang baik apa? Mereka sudah bercerai, gerutu Qiu Honglei dengan tidak senang. Tapi Tuan, idemu tidak buruk. Wanita bernama Cucuyan itu selalu bersikap superior dan angkuh, sangat menyebalkan. Dia tidak hanya akan mampu mengusir semua kekasih Zuan, Ahzu akan menyadari bahwa dia bukanlah orang suci,
dan dia hanyalah wanita biasa. Yun Jianyu juga selalu merasa terganggu dengan sifat Yan Suehen yang acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Dia agak bangga saat mendengarnya. Dia berkata, dia bisa melakukan pekerjaan kotor untukmu, dan kita akan menikmati keuntungan dari samping. Seperti itulah seharusnya seorang penyihir. Kita, tanya Qiu Honglei, tertegun. Yun Jianyu menyadari keceplosannya dan segera menjelaskan, kita seperti ibu dan anak, jadi urusanmu tentu saja urusanku. Senyum lebar segera muncul di wajah Qiu Honglei. Dia meraih lengan Yun Jianyu dan menyandarkan kepalanya di bahu tuannya, sambil berkata, Tuan adalah yang terbaik. Aku dibesarkan oleh Tuan sejak aku masih kecil, jadi tentu saja aku sudah menganggapmu sebagai ibuku. Jika Tuan tidak akan menikah di masa depan, aku akan menjadi putrimu dan memanggilmu Ibu Gelombang. Jangan lakukan itu, Yun Jianyu tiba-tiba berteriak. Hah, Qiu Honglei menanggapi, menatapnya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Yun Jianyu bereaksi sekuat itu. Yun Jianyu terdiam, wajahnya memerah sepenuhnya. Dia merasa sangat gelisah dan tidak nyaman, namun frustrasi karena dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Sekte ini penuh dengan kotoran tersembunyi dan korupsi yang disembunyikan. Ada banyak gosip kosong yang terus-menerus beredar. Jika kamu benar-benar memanggilku ibu, maka orang-orang akan benar-benar berpikir bahwa kamu adalah putriku yang tidak sah. Reputasi gurumu akan benar-benar hancur saat itu. Baca bab selanjutnya di novel.co per meter only. Qiu Honglei terkekeh dan bertanya, bukankah guru sebelumnya mengajarkanku bahwa reputasi yang baik adalah sesuatu yang hanya dipedulikan oleh para peri munafik seperti Yan Suehen dan Cucu Yan? Sejak kapan kami para penyihir peduli tentang itu? Gadis sialan, kau sekarang membantah gurumu. Jika aku bilang tidak boleh, maka tidak boleh, atau aku akan merobek mulutmu itu. Teriak Yun Jianyu, berpura-pura marah untuk menyembunyikan rasa khawatir yang dirasakannya. Ketika sang guru dan murid sedang bertengkar satu sama lain, Zuan menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Sun Sun, bolehkah saya bertanya kepada Menteri Siang Sun siapa saja tamu Raja Yan? Sedikit ejekan melintas di mata Sun Sun. Orang lain biasanya akan saling menghindari dalam situasi seperti ini, namun orang ini malah berinisiatif untuk bertanya. Jangan bilang kalau dia merasa belum cukup malu. Sedikit kegembiraan muncul di benaknya, dan dia sengaja meninggikan suaranya saat berkata, mereka adalah Master Sekte Yan dari Sekte Giok Putih dan Master Sekte Guan dari Sekte Kesedihan Surgawi, serta beberapa ahli dari sekte mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan menerima bahkan jika Anda mengundang mereka. Mereka melakukan perjalanan langka ke Komando Yi, jadi raja kita tentu saja tidak berani lalai dalam memperlakukan mereka. Kesan pertamanya adalah bahwa status mereka lebih tinggi daripada Zuan, dan Raja Yan tidak akan berani memperlakukan mereka, tetapi dia akan melakukannya untuk Zuan. Jangan lupa untuk mengunjungi kantor Yi Commandery, bahkan Zhang Zijiang pun mengernyit. Bajingan Sun ini sudah keterlaluan. Dia benar-benar menghina martabat Tuan Su. Xie Daoyun yang baik hati menatap Zuan dengan cemas, tetapi Zuan sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia justru sangat senang. Master Sekte Yan dari Sekte White Jade ada di sini. Bab 1595, Pasangan. Sebelumnya, Zuan bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Suehen di Istana Raja Iblis, jadi dia selalu mengkhawatirkannya. Kemudian, bahkan setelah lega mengetahui bahwa dia telah kembali ke Sekte Giok Putih dari Cucu Yan, dia masih merasa sedikit hampa di dalam hatinya. Ada terlalu banyak hal di antara mereka berdua yang harus mereka bicarakan dengan baik. Ketika Sun Sun melihat bagaimana Zuan tampak hampir tercengang, dia tertawa bangga. Anak ini benar-benar telah membuatnya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah semua itu hanya karena dia seorang markis dan pernah memimpin seorang utusan kekaisaran sebelumnya? Master Sekte Yan dan Master Sekte Guan keduanya adalah Grandmaster, makhluk yang paling kuat di dunia. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa dibandingkan dengan mereka? Para pejabat Yi Commandery ingin melihat Zuan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sekarang, mereka merasa bahwa keputusan Raja Yan masuk akal. Bagaimanapun, Master Sekte Yan dan Master Sekte Guan sama-sama sangat terkenal. Master Sekte Yan khususnya tidak hanya memiliki kultivasi yang mendalam, tetapi juga dikabarkan sangat cantik, dengan aura yang menyendiri dan transenden. Bahkan Kaisar memperlakukannya sebagai tamu terhormat.
Banyak pejabat Yi Commandery merasa bimbang untuk menghadiri perjamuan di Istana Raja Yan, tetapi sekarang, mereka sangat berharap. Mereka benar-benar ingin melihat apakah Master Sekte Yan yang legendaris itu benar-benar seperti Dewi seperti yang diisukan. Mulut Zhang Zijiang menganga. Astaga, dua Grandmaster, mereka bukan orang yang bisa aku provokasi. Meskipun Zuan telah menunjukkan bahwa dia sangat kuat, itu hanya jika dibandingkan dengan manusia. Selain para Dewa Bumi, para Grandmaster sudah berada di puncak dunia. Dibandingkan dengan mereka, Zuan masih jauh. Hanya Xie Daoyun yang khawatir tentang perasaan Zuan. Untuk meredakan situasi canggung, dia angkat bicara dan menjelaskan, Master Sekte-Sekte Kesedihan Surgawi Guan Chouhai adalah seorang Grandmaster yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Namun setelah dinasti saat ini berdiri, semua sekte besar mengasingkan diri, sehingga kebanyakan orang secara bertahap melupakan namanya. Dia tidak memperkenalkan Yan Suehen, karena dia merasa bahwa seseorang yang begitu populer tidak perlu diperkenalkan lagi. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guan Chouhai berada di tingkat Grandmaster yang mana? Xie Daoyun tertegun, lalu menjawab, apakah para Grandmaster memiliki peringkat di antara mereka? Itu, saya tidak tahu. Namun, dilihat dari prestisenya di masa lalu, dia seharusnya cukup kuat di antara para Grandmaster. Zuan menyadari bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sedikit orang yang berada di tingkat itu. Bahkan pembagian tingkat kultivasi di tingkat Grandmaster merupakan rahasia bagi sebagian besar kultivator. Jika dia tidak menerima penjelasan dari dua Grandmaster Yan Suehen dan Yun Jianyu, dia belum tentu tahu tentang itu. Iklan oleh Pub Future, Zuan sangat berharap dan bersemangat sepanjang perjalanan. Akhirnya, seluruh kelompok itu tiba di Istana Raja Yan. Zuan mengamati Istana Raja yang megah di hadapannya. Raja Yan telah mengundang mereka ketika ia dan Sang Hong melewati Yi Commandery, tetapi mereka tidak menerimanya untuk menghindari masalah. Aroma harum yang lembut tercium dari dalam pintu. Kelompok itu samar-samar dapat mencium bunga mawar yang sedang mekar. Warnanya merah, merah muda, putih. Hal itu membuat orang bertanya-tanya apakah semua jenis mawar di seluruh dunia ada di dalam. Meskipun saat ini sedang musim dingin yang suram, mawar-mawar yang cantik itu menambahkan suasana musim semi ke seluruh taman. Indah sekali, seru Xie Daoyun, matanya berbinar. Tidak banyak wanita yang bisa menolak pemandangan seperti itu. Ekspresi bangga muncul di mata Sun Sun saat dia berkata, Raja kita adalah seseorang yang menghargai bunga, dan dirinya yang mulia dan pantang menyerah terutama menghargai mawar. Setiap mawar di sini sangat berharga, dan hampir setiap mawar ditanam sendiri oleh Raja di tahun-tahun sebelumnya. Setelah beberapa dekade, bunga ini telah mencapai kondisi ini. Bahkan Zhang Jie dan pejabat lokal lainnya yang tidak akur dengan Raja Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi bunga-bunga. Di Istana Raja Yan, hanya Xie Daoyun yang sedikit mengernyit. Zuan dengan tajam memperhatikannya dan bertanya dengan penuh pertimbangan, ada apa? Xie Daoyun menatap Sun Sun, lalu berkata pelan, Raja Yan berkata dia suka bunga, tetapi taman ini hanya memiliki varietas langka tanpa mawar biasa. Dari situ saja, kita bisa tahu bahwa dia bukan orang yang benar-benar suka bunga dan dia hanya melakukannya untuk pamer. Karena Istana Raja Yan telah mempersulit Zuan, tanpa sadar dia telah mengembangkan kesan buruk terhadap mereka. Tetap saja adik perempuan Linger yang paling pintar, haha. Komentar Zuan, dia tentu saja tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Yan. Entah karena Raja Yan pernah menangkap Qiu Honglei dan bertempur hebat melawan Yun Jianyu, atau kemungkinan keterlibatannya dalam pembunuhan Golden Token Seven, akan sulit bagi Zuan untuk mengembangkan kesan yang baik tentang pria itu bahkan jika dia mau. Kelompok itu terus maju di bawah pimpinan Sun Sun. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian resmi muncul bersama sekelompok orang untuk menyambut mereka. Setelah mendengarkan perkenalan para pejabat di sampingnya, Zuan mengetahui bahwa pria itu adalah pewaris Raja Yan, Zhao Huang. Meskipun ia disebut pewaris Raja Yan, karena Raja Yan adalah seorang tetua yang dapat dianggap sebagai paman kaisar, ia sebenarnya adalah generasi yang sama dengan kaisar. Ia telah menjadi pewaris selama beberapa dekade, tetapi ia masih belum memiliki prospek untuk mewarisi posisi raja. Iklan oleh Pub Future, silakan masuk. Ayahanda Raja sudah menunggu semua orang di dalam, kata Zhao Huang. Dia tampak seperti orang yang sangat tenang dan tenang, seseorang yang memiliki aura yang kuat. Kelompok Zuan mengikutinya ke sebuah halaman.
Namun, ekspresi khawatir segera menyebar di wajah para pejabat Komando Yi. Bahkan Xie Daoyun yang baik hati tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Halaman yang luas itu sangat indah dan lebih dari cukup untuk menjamu tamu, tetapi sudah ada jamuan makan yang berlangsung, dan itu tampak agak berlebihan. Raja Yan duduk di kursi tertinggi, dengan beberapa meja tamu di kedua sisinya. Mereka semua jelas berstatus tinggi, dan Raja Yan mengobrol dengan gembira dengan mereka. Xie Daoyun agak kesal, bukankah Raja Yan bersikap agak tidak sopan di sini? Bagaimana mungkin dia memulai perjamuan dengan orang lain sebelum para tamu tiba? Bukankah itu berarti dia meremehkan mereka yang datang kemudian? Semuanya, silakan masuk, kata Zhao Huang, wajahnya tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia terus mengundang mereka dengan sopan. Kelompok Zuan sangat kesal, tetapi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Mereka hanya bisa mengikutinya masuk untuk sementara waktu. Namun, tak lama kemudian, pandangan mereka tertuju ke sisi kiri Raja Yan. Di sana, mereka melihat seorang wanita mengenakan jubah Tao. Dia memiliki mata yang indah, kulit seputih salju, dan rambut hitam panjang. Meskipun ada kerudung putih di wajahnya, mereka masih bisa tahu bahwa dia sangat cantik. Namun, ekspresinya yang dingin dan jauh samar-samar memancarkan aura bermartabat dan tidak perlu dipertanyakan lagi, sebuah pengingat bahwa dia adalah seorang Grandmaster yang menginspirasi kekaguman di seluruh dunia. Apakah ini Master Sekte Yan yang legendaris? Seperti yang diharapkan dari seorang dewi dari surga di atas. Kemarahan kelompok itu segera menghilang saat mereka melihatnya. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik perhatian mereka. Ada seorang wanita muda berpakaian biru yang duduk di sebelah Yan Suehen. Sosoknya manis dan anggun, dan dia juga bercadar. Matanya yang indah dan berbintang tidak begitu mencolok dibandingkan dengan wanita di sebelahnya, dan ikat pinggang merah menyala di sekitar pinggangnya yang ramping. Juga menambah kesan menawan pada penampilannya. Kedua wanita yang duduk di sana membuat semua bunga mawar di taman tampak kusam. Siapa wanita ini? Dia sebenarnya tidak kalah dengan Dewi Yan, banyak pejabat dari Komando Yi bergumam dengan ekspresi terkejut. Hanya Xie Daoyun yang mengenalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Zuan. Namun, dia melihat Zuan sedang melihat ke arah itu dengan linglung. Dia tampak bersemangat dan gembira. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Zuan tidak menyangka akan bertemu dengan Yan Suehen di sini, dan juga cucu Yan. Dia begitu gembira hingga tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi kedua wanita itu awalnya sangat dingin, mereka tetap acuh tak acuh saat menanggapi sapaan konvensional di sekitar mereka. Ketika mereka melihat lebih banyak orang datang, mereka berdua mengerutkan kening. Mereka lebih suka kedamaian dan ketenangan dan tidak menyukai jamuan makan seperti itu sejak awal, apalagi dengan begitu banyak orang yang ikut. Mereka hendak bangkit dan pergi ketika mereka tiba-tiba melihat Zuan di garis depan. Mereka berdua benar-benar tercengang. Seluruh tubuh Yan Suehen bergetar. Dia dipenuhi dengan rasa waspada. Dia secara refleks ingin berbalik dan pergi. Sementara itu, cucu Yan terkejut dan senang. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Zuan di sini.